Sebuah riset Islamicity Index atau indeks keislaman yang dilakukan oleh Profesor Iran yang bernama Hussein Askari dan juga Nosar, mereka menunjukkan kalau Indonesia sering berada di peringkat 50, bahkan peringkat 100 dari 140 negara di dunia yang dinilai dari tingkat keislamannya. Indonesia termasuk negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Bahkan itu tidak membuat Indonesia masuk ke dalam top 10 atau 10 negara yang Islami. Di peringkat teratas justru muncul negara kayak Irlandia, Islandia, Denmark, dan juga Selandia Baru, yang justru mayoritas populasinya mereka bukan orang Islam. Nah, salah satu penilaian yang dilakukan adalah tingkat korupsi di negara tersebut. Nah, kenapa Indonesia nggak masuk ke peringkat yang Islami? Ya, kita udah tahu ya. Dan apa aja sih yang dinilai supaya bisa masuk ke peringkat negara yang paling Islami di dunia? Kita akan bahas materi yang menarik ini lebih detail lagi di video hari ini. Dan tonton videonya sampai habis dulu supaya Sobat Jiwa semua bisa dapat pemahamannya dengan lengkap. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Sobat Jiwa, kita perlu jujur sama diri kita sendiri. Banyak umat Islam di Indonesia yang boleh dibilang sangat tidak Islami. Kelakuannya boleh dibilang, maaf kata ya, bobrok. Ini tercermin dari peringkat indeks keislaman tadi, yang tertahan cuma di peringkat 50 sampai 60. Bahkan pernah merosot sampai ke peringkat 100. Kenapa bisa separah itu Sobat Jiwa? Jawabannya sebenarnya sederhana. Banyak orang yang salah kaprah mengartikan Islami. Di Indonesia baru dianggap Islami kalau ada simbol fisiknya atau ada label formalnya. Bahkan ada sertifikatnya. Semuanya itu cuman urusan tampilan luar aja. Dan saking sibuknya mengurusi tampilan luarnya, sampai lupa lihat tampilan dalamnya seperti apa. Padahal Sobat Jiwa, indeks keislaman yang dilakukan oleh Profesor Hussein Askari itu nggak menilai seberapa banyak masjid yang kita punya. Dan juga nggak seberapa banyak orang yang berhijab. Dan juga lagi seberapa keras toa yang ada di masjid-masjid. Bukan itu penilaiannya. Indeks ini mengukur, nah ini perlu dicatat dan digarisbawahi ya, yaitu perilaku keislaman di sebuah negara, yaitu kelakuannya. Nah, bukan casingnya. Indikator dari kelakuan ini itu apa aja? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, tata kelola hukum dan pemerintahannya. Ini dinilai dari ketaatan hukum warga negaranya yang beragama Islam di negara tersebut. Tapi nggak cuma itu aja. Ini juga dinilai dari sistem peradilannya, sistem birokrasinya, apakah itu memudahkan atau enggak. Dan yang paling penting, negaranya bersih nggak dari korupsi dan juga suap. Nah, kira-kira menurut Sobat Jiwa, gimana dengan negara kita? Dan hal itu benar-benar boleh dibilang sangat valid. Kenapa? Karena Islam mengajarkan untuk jujur dan amanah. Kalau misalnya kita lihat pejabat-pejabat di Indonesia, kebanyakan Islaminya adanya sebelah mana? Cuman sampai di bagian peci sama hijab doang. Kemudian juga gelar haji yang mereka punya. Tapi masih korupsi nggak? Ya, masih aja. Jadi mohon maaf ya, indikator pertamanya aja untuk negara Indonesia itu sudah tidak lolos. Lanjut yang kedua, yang dinilai adalah politik dan hak asasi manusia. Indikator ini fokus ke gimana warga muslim di negara itu punya kebebasan berpendapat, punya kesetaraan hak-hak rakyat, sampai ke akses untuk fasilitas negara yang diberikan atau diperlakukan adil tanpa pilih-pilih. Coba kita cek di Indonesia. Kalau misalnya melihat konten dari Ibu Sherly Chwanda, itu kita bisa lihat bahwa banyak sekali saudara-saudara muslim kita yang ada di sana masih nggak punya tempat tinggal yang layak, yang ada di pelosok-pelosok. Untuk hak dasarnya aja mereka belum dapat. Belum lagi ngomongin soal pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kinerja ekonomi. Nah, indikator ini menilai ketidakadaannya kemiskinan dari warga-warga muslim di negara tersebut. Sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan dan minimnya praktek riba di lapangan. Kalau di Indonesia, judol sama pinjol aja itu menjamur banget, bener nggak Sobat Jiwa? So, kita mau bilang apa? Islaminya dari mana? Ironis banget kan ya? Dan yang terakhir adalah hubungan sosial dan lingkungan. Nah, ini yang paling penting banget. Ini yang dilihat tingkat kebersihan lingkungan warga muslim di negara itu. Termasuk pengelolaan sampah dan juga kelestarian alam, serta ketertiban ruang publik sampai keramahan dari infrastrukturnya. Dan kalau kita telah lagi ke masyarakat kita, urusan buang sampah aja itu masih sembarangan. Masih pada banyak yang nggak sadar. Bahkan ada slogan yang cukup indah dan sangat membahagiakan sebagai teori yang selalu dipakai dan sering banget kita dengar, dan itu ada di banyak tempat. Yaitu apa?
kebersihan sebagian dari iman. Tapi tetap aja buang sampahnya sembarangan. Dan itu merugikan banyak orang, bahkan sampai merusak lingkungan. Nah, setelah 4 penilaian ini diuji, muncul sebuah tamparan keras untuk kita semua Sobat Jiwa. Negara-negara yang mayoritas warganya ateis, kayak tadi ya, ada Irlandia, Islandia, Denmark, dan juga New Zealand, justru sangat konsisten berada di peringkat teratas dunia untuk negara-negara yang bisa disebut melakukan atau mempraktekkan hal-hal yang islami. Mereka memperlakukan warga muslim dengan sangat baik, dengan setara, dan juga dengan kesejahteraan. Di Irlandia misalnya, jaminan sosial dan pemenuhan hak-hak warganya itu diatur dengan sangat manusiawi. Sejalan dengan prinsip maqasid syariah, yaitu tujuan hukum Islam, untuk melindungi jiwa dan juga akal manusia. Kemudian di Islandia, transparansi politiknya itu sangat-sangat tinggi Sobat Jiwa. Ketika ada pejabat yang terindikasi misalnya tidak jujur, maka akan langsung dapat sanksi sosial dan juga langsung dihukum, kayak dipecat gitu ya. Mereka lakukan tanpa pandang bulu dan itu mencerminkan nilai kejujuran yang sangat tinggi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus selanjutnya di Denmark, sistem ekonominya dirancang tanpa celah untuk monopoli kekuasaan. Birokrasinya bersih dari suap dan fasilitas publiknya pun dirawat. Sampai kotanya itu terkenal dengan kota yang sangat ramah dengan lingkungan. Mereka mempraktekkan Islam sebagai cara hidup, sebagai sistem nilai kemanusiaan, meskipun mereka tidak pernah mengenal mungkin yang namanya syahadat. Nah, kenapa Muslim di negara lain malah diperlakukan lebih baik oleh pemimpin yang notabene non-Muslim? Sedangkan di Indonesia, pemimpinnya banyak yang Muslim, tapi korupsinya sebanyak orangnya. Sedih nggak sih? Kita bangga banget membangun banyak masjid, toanya kedengaran sampai 1 RW, terus bajunya juga udah kearab-arapan banget, tapi kalau berhubungan sama moral dan kemanusiaan, itu sangat tidak islami. Buang sampah, buang sampah masih sembarangan. Lampu merah masih dilanggar. Polisi masih disuap kalau kena tilang. Gila kan ya? Tapi yang menjadi kunci pertanyaannya adalah, apakah ini berakar dari agama? Sejak kapan Indonesia menjadi tidak bermoral, banyak korupsi, dan banyak kasus suap menyuap seperti ini? Yuk kita cek dulu sejarahnya di pembahasan berikut. Sobat Jiwa, dengan kita beragama, seharusnya semua masalah yang ada di Indonesia ini pasti harusnya udah kelar. Betul ya? Semua ajaran agama, mau itu Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Islam, saya yakin semua ajarannya baik. Ajaran agamanya baik. Tapi yang nggak baik itu apa? Ya, masing-masing adalah penganutnya. Makanya kita perlu cek, sejak kapan sih Indonesia punya karakter seperti ini? Kurang menuntun apa sih ajaran dari satu agama itu? Sehingga agama bukannya dijadikan ajaran spiritual untuk memperbaiki diri, malah dipakai untuk membawa kepentingan pribadi. Pertama, kita akan lihat di era zaman kerajaan. Nah, di era ini Sobat Jiwa, benih korupsi itu sudah mulai tumbuh di dalam istana-istana lokal. Di era ini, korupsinya berupa manipulasi pajak dan juga potongan upeti ilegal. Para adipati, syah bandar, atau penguasa daerah yang ditunjuk oleh raja yang ada di pusat, itu sering banget menaikkan tarif upeti secara sepihak kepada rakyat jelata. Dan hasil korupsinya, mereka kantongi sendiri untuk membangun kekuatan finansial pribadi, untuk membiayai tentara bayaran, untuk menyuap staf istana, dan bahkan digunakan untuk merebut tahta kekuasaan lewat intrik politik yang berdarah. Lanjut berikutnya ke era kolonial di mana benih tadi semakin tumbuh dengan subur. Kita mengenal yang namanya VOC, dan dari VOC korupsinya dirubah menjadi sesuatu yang lebih sistematis, lebih rapi, dan dilegalkan. Dan saking masifnya korupsi di dalam VOC ini, Sobat Jiwa, nama VOC itu sendiri sampai diplesetkan jadi Vergan onder Koruptie. Runtuh karena korupsi. Pejabat lokal VOC itu melakukan penyelundupan rempah-rempah, memanipulasi timbangan, dan hidup bermewah-mewah dari uang haram sampai akhirnya VOC itu bangkrut total di tahun 1799. Sistem pemerasan ini mencapai puncaknya pada saat di era tanam paksa. Pemerintah Hindia Belanda menciptakan sistem bonus yang bernama Kulturprocenten. Aturannya simpel. Para bupati dan kepala daerah pribumi itu akan disuap pakai bonus uang yang sangat besar kalau mereka berhasil mengeruk hasil panen melebihi dari target. Dan dari situ sehingga hasilnya mengerikan Sobat Jiwa. Demi mengejar bonus tersebut, para elit pribumi itu tega untuk menindas, memeras, dan bikin rakyat sampai kelaparan. Semuanya jadi penyetor hasil panen ke para penjajah. Disinilah letaknya mentalitas penguasa lokal kita saat itu rusak total. Lanjut ke era pasca kemerdekaan.
Kita tahu kalau misalnya di era Orde Baru, itu adalah salah satu pemerintahan terkorup di dunia sepanjang masa. Mentalitas korupsinya di zaman itu Sobat Jiwa lebih rapih, lebih tersistem, dan lebih terpusat. Korupsi dibalut rapi dengan konsep KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan polanya itu sangat canggih. Uang negara dialirkan secara masif ke yayasan-yayasan sosial milik dari penguasa. Dan juga proyek pembangunan itu dikorupsi gila-gilaan. Sampai izin monopoli bisnis komunitas strategis hanya diberikan kepada lingkaran di dalam keluarga dan juga kroni-kroni yang ada di istana. Dan itu semua bertahan sampai dipaksa oleh rakyat untuk melakukan reformasi. Nah, di era yang terakhir ini, kekuasaan dipecah melalui otonomi daerah. Banyak yang mengira korupsi bakal berakhir nih dengan strategi ini. Tapi nyatanya, korupsi yang tadinya berpusat di pemerintah pusat aja, sekarang jadi makin tumbuh subur. Korupsinya makin menyebar ke setiap daerah yang ada. Dan itu menyebar rata ke seluruh Indonesia. Sejarah korupsi ini membuktikan satu hal, Sobat Jiwa. Korupsi Indonesia bukan cuma sekedar perilaku oknum yang mungkin dalam tanda kutip kita sebutnya khilaf. Ini adalah sebuah warisan sistemik yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kita, kalau boleh dibilang, sampai saat ini, dan jujur-jujuran, belum benar-benar merdeka. Penjajah kita itu cuma berubah warna kulitnya aja. Dari yang tadinya bule, sekarang jadi sawo matang. Nah, muncul pertanyaannya gini, jadi nggak ada hubungannya ya sama agama? Nah, tunggu dulu. Kita akan bahas sekarang pembahasannya tentang hubungannya dengan agama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sensitif, Sobat Jiwa. Kenapa semakin religius suatu masyarakat, negaranya justru cenderung semakin korup dan juga semakin tertinggal? Jawabannya bukan karena ajaran agamanya yang salah. Sama sekali bukan karena itu. Masalahnya ada pada penurunan kesadaran masyarakatnya. Di mana agama itu tidak lagi digunakan sebagai tuntunan batin, tapi digunakan cuma jadi sekedar kemasan, aksesoris, bahkan dijadikan topeng untuk menyembunyikan keburukan dirinya. Dan di Indonesia ini agama sudah berubah fungsi menjadi dua hal. Yang pertama, sebagai tameng politik. Para pemburu kekuasaan di Indonesia itu sangat paham tentang kelemahan masyarakat Indonesia. Mereka paham kalau warga kita itu sangat sensitif, emosional, dan mudah banget luluh jika sudah disenggol urusan tentang isu agama. Yang pada akhirnya, agama dipakai jadi alat untuk mendapatkan kekuasaan. Yang kedua, agama dijadikan sebagai pintu darurat. Maksudnya gimana? Ini sering banget terjadi di level masyarakat. Apapun dosa yang diperbuat, itu bisa banget diampuni. Apalagi kalau misalnya sudah melakukan permintaan maaf dan semuanya itu dianggap selesai, tanpa ada konsekuensi sama sekali. Dan karena ada anggapan seperti ini, banyak yang seenaknya berbuat dosa, tidak jujur, dan juga tidak amanah. Nah, ini ada satu hal yang menarik, Sobat Jiwa. Kemarin saya sempat membuat sebuah polling yang kira-kira pertanyaannya gini. Kalau misalnya ada dua pilihan, satu pemimpin yang beragama Islam, tapi korup, dan pilihan keduanya adalah pemimpin yang non-muslim, tapi jujur dan amanah. Kira-kira mau pilih yang mana? Dan saya bersyukur masih banyak yang beragama dan berakal sehat memilih pemimpin yang jujur dan amanah. Tapi nggak sedikit juga yang komplain di komen. Sobat Jiwa, kita perlu membedakan antara seseorang yang beragama Islam dan seseorang yang mencerminkan perilaku yang Islami. Beragama Islam itu cuma adanya di KTP doang. Tapi kalau berperilaku Islami, itu artinya menjalankan nilai-nilai keislaman. Berapa banyak yang kita lihat orang yang non-muslim, tapi dia mencerminkan perilaku yang Islami. Mereka jujur, amanah, terpercaya, dan penuh cinta kasih untuk sesamanya. Dan banyak juga yang ber-KTP Islam, tapi kelakuannya nggak ada Islami-Islaminya. Sama sekali. Bahkan boleh dibilang, maaf kata ya, kelakuannya itu seperti iblis. Dan itu banyak banget, Sobat Jiwa. Nah, dari indeks keislaman tadi, kita belajar ya, negara-negara yang pemimpinnya bukan seorang muslim, mereka bisa mencerminkan perilaku yang Islami. Mereka bisa memerintah dengan jujur, mensejahterakan warganya, memastikan hak-hak dari warganya terpenuhi, terlepas agama warganya itu apa. Nah, di kesempatan ini Sobat Jiwa, saya pengen mengajak kita semua untuk benar-benar membuka mata. Kalau yang nama Islam itu bukan cuma sebatas di KTP doang. Dan bukan sebatas hanya di pakaian kayak peci dan juga hijab aja. Islam itu baru benar-benar Islami kalau tercermin dari perilaku kecil yang kita lakukan sehari-hari. Sobat Jiwa, saatnya kita keluar dari lingkaran setan ini. Kita harus berani melangkah keluar dari jebakan beragama yang cuma sekedar kemasannya aja. Beragama yang penuh makna itu bukan cuma soal baca Al-Quran. Bukan cuma soal sholat ke masjid. Atau cuma berpeci atau bercadar.
Beragama yang sejati adalah tentang memasukkan makna, kemudian mengalirkan rasa, dan juga menghidupkan esensi keislaman itu ke dalam jiwa kita masing-masing. Secara spiritual, korupsi itu adalah perwujudan dari mentalitas kekurangan. Mereka yang korupsi adalah jiwa-jiwa yang sakit, yang bahkan kebesaran Tuhan pun udah nggak mempan untuk membuat mereka takut. Dan sebenarnya disinilah spiritualitas itu datang untuk membawa perubahan, yaitu kesadaran akan keberlimpahan. Kesadaran ini lahir dari rasa syukur di setiap kesempatan Sobat Jiwa. Ketika jiwa kita merasa penuh dan utuh atas keridhaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa rezeki itu tidak akan ketukar. Ruang hidup itu luas dan semesta ini selalu mencukupi bagi mereka yang tahu batasan kata cukup. Saat batinmu sudah berada di level kesadaran ini, maka segala bentuk dorongan ego untuk mengambil yang bukan hakmu, memotong anggaran, atau menyuap demi jalan pintas, itu akan rontok dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa. Kamu nggak butuh lagi yang namanya pengawasan polisi atau KPK, karena di dalam dirimu sendiri, itu sudah ada penjaga yang jauh lebih peka. Beragama dengan rasa juga berarti kita mulai sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah energi. Uang, makanan, dan aset yang kita bawa pulang ke rumah kita untuk anak dan istri itu semuanya membawa vibrasi energi dan keberkahan dari cara kita mendapatkannya, Sobat Jiwa. Dan kesadaran ini dimulai dari diri sendiri dulu, Sobat Jiwa. Ayo kita ubah standar spiritualitas kita mulai saat ini. Mulai hari ini, jujur di ruang publik, disiplin dalam mengantri, menjaga kebersihan, dan menolak suap itu harus kita anggap sama sucinya dengan ibadah ritual di dalam tempat ibadah. Menjaga integritas di tempat kerja adalah bentuk nyata dari zikir dan doa yang paling konkret. Saat kita mampu menyatukan antara ritual dan moral, disitulah beragama menjadi sebuah kekuatan besar yang menghidupkan jiwa. Bukan lagi sekedar topeng untuk penutup dosa. Gimana menurut kalian Sobat Jiwa pembahasan hari ini? Seru ya? Buat kamu yang punya insight tentang video hari ini, please jangan sungkan-sungkan untuk memberikan komen di kolom komentar. Nggak perlu saling menghujat, tapi jadikan ini sebagai bahan refleksi untuk diri kita sendiri dan juga untuk kemajuan negara yang kita cintai ini. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menemani saya hingga video ini berakhir. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.